Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Di dalam buku Jangan Takut Sakit oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi hafizahullah diceritakan tentang seorang kaya lelaki di kota Riyadh. Laki-laki ini soleh, kaya dan dermawan, punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh jajaran pemerintah dan kerajaan Arab Saudi. Datang menghadap dan bertemu dengan Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi, berkata, "Syekh, tangan kanan saya sangat sakit. Saya sudah berobat di mana-mana negara yang katanya sistem pengobatan dan medisnya sudah terbaik. Dan tidak ada ansuran. Saya minta tolong didoakan tangan saya dan diruqyah." Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi akhirnya meruqyahnya. Biasanya beliau meruqyah 10 menit, 15 menit, cukup. Yang bersangkutan Allah kembalikan kesehatannya. Tapi kali ini aneh, 1 jam tidak putus. Pada jam kedua tidak tembus. Apa kata Syekh? Pulanglah dulu, besok datang balik kemari. Besoknya dia datang, diruqyah kali kedua. Sampai 2 jam juga. Lagi-lagi tidak ada reaksi apa-apa. Pada hari yang ketiga, sama. Akhirnya Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi berkata kepadanya, "Inilah kemampuanku dan selebihnya tidak ada pada diriku apapun juga melebihi ini." "Syekh, saya sudah tidak bisa tidur. Saya sudah tidak bisa menikmati hidup. Seperti engkau saksikan, air mataku menetes terus saking menahan sakit." Maka terakhir Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi yang sebenarnya beberapa hari setelah meruqyah terus merenung, di mana sih letak salahnya ruqyah saya? Di mana letak salahnya orang ini? Pada hari ketiga itu Syekh ini mencoba bertanya dengan pertanyaan yang melukai hati orang kaya ini. Bagi orang kaya ini sangat menyakitkan karena dia soleh dan dia terkenal dermawan. Apa pertanyaan Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi hafizahullah? Coba ingat-ingat, pernahkah seseorang engkau zalimi? Adakah hak orang yang tidak mampu atau hak orang lemah yang engkau zalimi? Di situ terpancing emosinya dan dia berkata, "Syekh, seakan-akan engkau tidak mengenal siapa saya. Apa pantas orang seperti saya yang diberi oleh Allah rezeki yang luas menzalimi orang yang tidak mampu? Sepertinya engkau telah buruk sangka kepada saya." Sakit hatinya, dia pergi tanpa salam. Tidak ada salam, tidak ada ucapan yang lain-lain, dia pergi. Memang dalam keadaan kesal dan marah dengan Syekh. 9 hari kemudian dia datang balik dalam keadaan sehat, wajahnya cerah ceria, tidak seperti dulu. Dia mengatakan, "Syekh, masih ingat dengan saya?" Kata Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi, "Bagaimana aku tidak kenal engkau setelah engkau pergi tanpa mengucapkan salam dengan wajah yang masam?" Apa katanya? "Saya minta maaf, Syekh. Bagaimana keadaan tanganmu? Telah sembuh, benar-benar sehat seperti sedia kala. Bagaimana caramu menyembuhkannya?" Jawabannya, "Berkat kata-katamu itu. Kata-katamu yang menyakitkan hatiku itulah obatnya." Subhanallah. Tertarik Syekh ini ingin tahu, apa yang kau lakukan? "Syekh, perjalanan pulang dari tempatmu ini, di atas mobil aku terus berpikir, apa iya ada orang yang aku zalimi? Maka teringatlah olehku seorang janda tua dengan anak-anak yatim yang masih kecil-kecil,
yang mempunyai rumah di depan rumah dan luasnya tanah saya. Jadi ada tanah beliau bangun rumah yang megah dan mewah, halamannya dan kebun-kebunnya yang indah, lalu dikasih pagar yang tinggi. Cuma sayang di depan rumahnya itu ada sepetak tanah kecil yang sudah dibangun rumah. Kalau rumah orang Arab yang miskin-miskin kan ketahuan kan, kayak kardus. Ya, ibu janda dengan, maka saya lihat rumah ini memperburuk pemandangan rumah saya. Akhirnya saya coba beli. Si janda tidak mau menjual. Saya tawarkan dengan harga yang lebih tinggi, dia tetap tidak mau berkata. Dia tidak mau menjual. Apa katanya? Inilah peninggalan satu-satunya suamiku. Dan inilah tempat aku dan anak-anakku bernaung. Apabila aku jual, maka pasti uang itu akan habis untuk membeli yang seperti ini, aku tidak akan mampu. Dia gunakan pengaruhnya, jajaran pemerintahan dan orang kerajaan yang dekat dengannya, terakhir dia dapat memiliki tanah itu secara zalim. Maka wanita janda ini menangis, pergi membawa anak yatimnya ke satu daerah yang tidak diketahui. Sejak saat itu, laki-laki kaya ini mengalami denyut yang tidak alang kepalang di bagian tangan kanannya sampai ke pundak dan ke bahunya. Diperiksa di dokter, di rumah sakit, di Eropa, di Inggris, di Perancis. Jawab mereka seluruhnya, tangan bapak bagus, normal saja. Paling-paling akhirnya diberikan obat penenang, obat pereda rasa sakit. Tapi penyakitnya tidak hilang-hilang. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, aku teringat Syekh dengan wanita janda itu, dan aku tahu itulah orang yang engkau maksud mungkin. Dan aku yakin aku telah menghancurkan mereka. Dan aku yakin Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ridha dengan apa yang aku lakukan. Maka Syekh, sejak pulang dari sini, aku perintahkan semua orang-orangku untuk menyebar mencari berita di mana wanita janda dan anak yatim itu tinggal. Ternyata mereka tinggal di perbatasan kota, di tempat yang tidak layak manusia hidup di situ. Wanita janda ini dengan anak-anak yatimnya hidup dalam keadaan sangat memilukan. Saya menangis. Saya katakan kepadanya, Bu, maafkan saya. Apabila ibu berkenan memaafkan saya, maka ibu aku berikan tanah dan rumah yang lebih baik daripada apa yang ibu punya. Singkatnya, ibu itu diajak melihat rumah itu. Diajak melihat lokasi baru yang memang tidak ada apa-apanya milik beliau yang lama. Lengkap dengan interior yang ada di dalamnya. Maka ibu ini pun akhirnya ridha kembali dengan orang kaya ini. Saat itu juga hilanglah rasa sakit ini. Saat itu juga hilanglah rasa sakit ini. Maka ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Tolaklah keburukan, hapuslah kejahatan dengan melakukan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghilangkan keburukan tersebut. Ini ada air. Air ini kotor. Air ini air comberan. Bau. Kemudian saya isi dengan air keran. Ini air kotor dibuka, saya isi dengan air keran. Lama-lama yang di dalam pasti akan terbuang, keluar, lama-lama menjadi bersih. Tolaklah yang buruk itu dengan kebaikan, yang baik masuk, yang buruk pasti keluar. Inilah kejadian si bapak dermawan kaya yang soleh ini. Bapak ibu yang kami muliakan, tidak selalu orang soleh tidak pernah melakukan kezaliman. Sering sekali kezaliman itu tidak kita sadari bentuknya, tetapi baru kita sadari setelah ada dampaknya. Ma'asyiral muslimin, renungan yang kita dapatkan dari sini adalah semua apapun kejadian yang buruk yang menimpa kita, jangan sesali Allah. Jangan salahkan orang lain, tapi muhasabah diri ini. Apa dosa yang sudah kulakukan? Tunjukkan hambamu ya Rabbi. Pasti ini karena kesalahanku. Pasti ini karena kezalimanku. Ibarallah, ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Kisah yang hampir sama di dalam kitab Al-Kabair kembali diceritakan oleh Syekh Dr. Syekh Al-Hafiz Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan seorang lelaki begundal yang ditakuti oleh para pelayan, oleh para nelayan dan orang-orang yang ada di kota-kota. Laki-laki ini merampas hasil
tangkapan seorang nelayan yang sudah 3 hari pergi berlayar, tidak mendapatkan apa-apa kecuali 1 ekor ikan sebesar betis, ya. Ikan ini semerta-merta dirampasnya. Sejak dia mengambil ikan itu, salah satu daripada sisip apa namanya itu yang bagian punggungnya, durinya ya, siripnya atau apa namanya, melukai jari telunjuknya. Luka kecil, tetapi berdenyut-denyut membuat dia tidak bisa tidur. Kemudian pada akhirnya tabib mengatakan, tanganmu harus dipotong. Akhirnya dipotong. Selanjutnya denyut-denyut itu terus naik ke atas. Secara singkatnya dipotong lagi sampai ke sini. Pada akhirnya rasa sakit itu sampai ke ulu hatinya. Dan tidak ada solusi yang lain kecuali kalau seandainya lehernya yang dipotong baru hilang sakit itu. Maka dia datang pada seorang ulama dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Maka dikatakan, ingatlah dosamu apa? Lihat itu, ingatlah dosamu apa? Maka jika engkau mendatanginya, kemudian engkau akui kepada Allah dosamu, jika manusia engkau zalimi, engkau minta maaf dan minta keridhaannya, maka Allah akan angkat penyakitmu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di dunia Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan beberapa cara. Satu, cara baik-baik. Cara baik-baik bagaimana? Lakukan amal soleh, istighfarlah, perbanyaklah sholat sunat, laksanakanlah saum Daud, bersedekahlah, maka dosa-dosa kita Allah ampuni secara baik-baik. Itulah cara baik-baik. Tidak perlu ada yang kasar-kasar istilahnya. Nggak perlu ada hal yang aniaya yang menimpa kita. Kalau tidak mau, Allah akan hapuskan dosa kita dengan cara yang kasar. Kasar menurut persepsi kita ya. Dengan cara yang kasar. Yaitu apa? Rumah kita terbakar. Kalau kita sabar, hapus dosa kita. Anak kita kecelakaan, mobil kita tabrakan, ya. Atau salah satu anggota tubuh kita diamputasi, kita mengalami sakit yang berat segala macamnya. Allah hapuskan dosa kita. Istilahnya dengan cara yang kasar, itu caranya yang kasar. Setiap musibah apapun yang diderita oleh orang muslim dalam rangka menghapus dosanya. Kalau tidak mau seperti itu terjadi, maka hapus dosa itu dengan memburu amal soleh. Kejarlah amal soleh, ibarat Allah yang kami muliakan. Kejarlah amal soleh. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, ingat ketika Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, kamu sendiri akan menikmati hasil daripada kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan dan dosa, akibat buruknya kamu yang akan menanggung. Kamu yang akan merasakannya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Rasulullah yang mulia SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah tuan-tuan, siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat mencoba menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut ya Rasulullah yang enggak ada punya duit, enggak punya harta sama sekali. Rasul menjawab, al-muflisu man atal al-muflisu fina man atallaha bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Man atallaha yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada hari kiamat membawa salatnya, dia bawa pahala sedekahnya, dia bawa pahala puasanya, bla 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 bla. Tapi sayang, waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Tapi sayang, semasa di dunia ada orang yang sudah difitnahnya, ada orang yang darahnya sudah ditumpahkan, ada orang yang disakitinya, ada orang yang sudah dituduhnya yang tidak-tidak, ada orang yang hartanya dimakan dengan cara yang tidak baik. Orang-orang ini datang di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ya Allah, hamba-Mu ini dulu di dunia telah memakan gajiku mentang-mentang dia atasan hamba. Orang ini dulu di dunia tidak mau membayar hutang padahal dia punya hutang. Orang ini dulu telah menipuku, barang kualitas nomor 3 dia katakan nomor 1. Intinya berkenaan dengan harta. Ya Allah, orang ini dulu telah memfitnahku. Gara-gara mulutnya aku dicampakkan oleh masyarakat. Gara-gara mulutnya aku dimasukkan ke penjara. Ya Allah, orang ini dulu telah memukulku mentang-mentang dia orang kuat, mentang-mentang dia majikan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Datang orang, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa akhadha min khataya, apa itu?
fa ukhidha min hasanatihim fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan pada hari kiamat itu dengan bukan minta maaf. Kalaupun ada duit, tidak akan bisa diselesaikan dengan duit, dan orang tidak peduli dengan duit pada saat itu. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah ambil kebaikannya, diseimbangkan dengan kesalahan yang sudah dia buat pada orang itu, lalu kebaikannya ini dioper oleh Allah ke dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaih. Ketika dosa-dosa, kebaikan-kebaikannya habis ludes, tandas ablas. Sementara orang-orang yang menuntut atas kezalimannya dulu dunia masih ada yang ngantri menuntut kepada Allah. Bagaimana lanjutannya? Akhadha min khatayahum faturihat alaih. Mau tidak mau dia harus rela menerima dosa orang itu, Allah pindahkan dan menjadi tanggungannya, menjadi dosa, tambahan dosanya. Faturihu finnar. Ketika itu maka dicampakkanlah orang ini ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyah wa nas'alullah ta'ala wa na'udzubillah minan nar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tidak di dunia Allah balas, di akhirat Allah balas. Maka kehidupan ini tidak akan lepas daripada itu. Allahul muntaqim, Allahul muntaqim. Allah itu sang maha pembalas. Maka jika kita menyadari bahwa hidup ini akan akhirnya akan berselimutkan kain kapan. Apabila kita memahami dan meyakini hidup ini akan berakhir di rumah yang 1x2, di dalam tanah, di kedalaman 2 meter kedalamannya. Ibadallah, maka apa yang perlu kita lakukan adalah cuci dosa ini secepatnya di dunia. Sebelum dosa itu dicuci dengan cara kasar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun jiwa yang menginginkannya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini bulan Ramadan. Bulan yang alhamdulillah kita telah memasuki pada awal 10 yang kedua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat bangga menerima hamba-hambanya yang berdosa dan mengakui dosa-dosa itu serta mencucinya dengan istighfar, dengan taubatan nasuha, serta membersihkan apa-apa yang berhubungan dengan manusia. Karena Rasul sendiri di akhir-akhir hayatnya beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam keadaan kakinya sudah tidak mampu berjalan. Tetap beliau minta untuk dibawa ke masjid. Begitu kuatnya keinginan Rasulullah, akhirnya Ali dan Ibnu Abbas berkenan untuk memapah Rasul. Tahu enggak Bapak Ibu? Kedua kaki Rasul itu enggak bergerak lagi. Sehingga kata para sahabat dalam Sahih Bukhari, kami melihat ini Ali, ini Ibnu Abbas, ini Rasul di tengah-tengah. Rasul dibawa jalan oleh mereka, kedua kaki Rasul itu membuat garis di jalan. Itu tandanya apa? Sudah enggak mampu digerakkan kaki Rasul itu. Tapi begitu kuatnya keinginan Rasulullah untuk sampai di masjid. Sampainya di masjid beliau didudukkan. Kemudian dia menghadap dan suaranya yang lemah berkata kepada para sahabat, saudara-saudara sekalian, lama sudah kita hidup bersama. Susah senang kita telah jalani. Mungkin ada yang tidak mengenakkan hati, mungkin ada yang tidak baik yang kalian rasakan. Maka saya ingin berkata sesuatu kepada kalian. Siapa di antara saudara-saudara yang ada hartanya atau ada simpanannya pada saya, tolong sebutkan sekarang. Saya mau kembalikan. Siapa di antara saudara yang pernah saya sakiti fisiknya, tolong katakan sekarang, balas. Siapa di antara saudara yang hatinya pernah terluka atau pernah saya lukai, saya sakiti, tolong ucapkan sekarang biar saya minta maaf. Kaum muslimin yang kami muliakan, sahabat-sahabat diam. Faham sahabat-sahabat, ini berarti akhir daripada pertemuan dengan Rasulullah. Ya, ini ibaratnya sinyal. Kalau kata orang Padang itu sudah memberikan tanda-tanda gitu ya. Meninggalkan parangai kalau kata orang Padang ya. Sudah meninggalkan semacam sinyal-sinyal. Maka sahabat-sahabat diam. Kembali Rasul ulangi kata-katanya tadi. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, manakan mungkin engkau sakiti kami? Justru kami yang banyak telah menyakitimu. Manakan mungkin engkau memakan dan menyimpan dan memiliki hak kami tanpa keizinan? Justru kami yang telah banyak mendapatkan darimu. Kamilah yang sepatutnya dan sepantasnya meminta maaf kepadamu. Kemaafkan kami. Rasul kembali mengulangi katanya yang kali yang ketiga. Seolah beliau tidak mendengarkan perkataan sahabat tadi. Beliau ulangi, siapa yang pernah saya zalimi? Balas sekarang. Siapa yang pernah saya sakiti? Balas sekarang. Akhirnya salah seorang sahabat yang kulitnya sangat hitam, ya, beliau angkat tangan, ya Rasulullah, karena engkau sepertinya mendesak, saya mau sampaikan, saya mau balas hari ini.
Apa itu? Pernah suatu ketika cemetimu mengenai tubuhku. Karena engkau meminta, maka aku katakan, hari ini aku minta balas. Maka Rasulullah mengatakan, tolong ambilkan cemeti, berikan kepadanya. Heboh sahabat-sahabat. Riuh langsung ruangan itu. Apa kata mereka? Ambil kami sebagai kisos. Ambil kami, pukul kami sepuas hatimu, tapi jangan Rasulullah. Rasul menenangkan. Seluruh mereka tenang. Setelah cambuk itu, cemeti itu sampai di tangannya, di tangan orang sahabat yang hitam ini. Maka Rasulullah berkata, lakukanlah berapa kali, balas sebanyak itu. Maka katanya Rasulullah, waktu itu yang kena bagian punggungku. Maka Rasulullah minta tolong untuk diputarkan badannya. Maka diputarkan beliau. Punggungnya menghadap kepada para sahabat. Ya Rasulullah, waktu itu aku sedang tidak mengenakan baju. Ternyata beliau ini adalah pernah suatu kali membawa tali kekang ontanya Rasulullah. Kalau ibarat sekarang pernah nyopirin kita gitu istilahnya kan. Pernah nyopirin kita bawa mobil. Maka ya Rasulullah, dulu kena aku punggungku tanpa pakai baju. Maka Rasulullah pun melepaskan jubahnya. Kelihatanlah putih punggungnya yang mulia, yang agung. Beliau mulai mengangkat, orang ini mulai mengangkat cemeti itu tinggi-tinggi. Sahabat-sahabat menundukkan muka, geram, sakit hati, menangis, sedih. Oh, Rasul yang paling dicintai dengan jiwa pun berani mereka bela. Sekarang di depan mereka akan dipukul tuh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki ini gali-gali elok. Dia angkat ke atas tinggi-tinggi, kemudian dia lemparkan sejauh-jauhnya cemeti itu. Lalu ditubruknya Rasulullah dari belakang dan dipeluknya menangis sejadi-jadinya. Ditempelkannya kulit wajahnya yang begitu hitam, ya, di punggung Rasulullah yang putih dan agung. Rasul menangis, dia menangis, ya Rasulullah, tidak ada orang yang tega memukulmu, termasuk diriku. Tapi ini bukan akal-akalanku ya Rasulullah. Memang dulu pernah seperti ini. Tapi ya Rasul, takkan ku meminta balas, semuanya telah ku maafkan. Tapi inilah caraku mewujudkan cita-citaku. Aku berkeinginan kulit yang hina ini, kulit yang hitam ini bisa bersentuhan dengan kulitmu yang putih ya Rasulullah. Semoga Allah memberkahiku. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar bisa hidup berdampingan denganmu dalam surga. Aku nanti dia elok namanya Bapak Ibu. Ya, doakan aku ngambil kesempatan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Nah, kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya dan dia berkata, engkau akan bersamaku nanti di dalam surga. Barulah lega dada para sahabat. Lah, Bapak Ibu, pelajaran kita ambil sini apa? Rasulullah tidak ingin urusan yang masih berhubungan dengan dunia ini berakhir di akhirat, di mana tidak ada memaafkan di akhirat. Tidak ada, Bapak Ibu. Di akhirat hanya dengan amal penyelesaiannya. Kalau amal habis, maka dosa yang akan dipindahkan kepada kita. Wahai hamba-hamba Allah, wahai saudara-saudaraku yang tercinta, tidak disangka pertemuan kita ini adalah pertemuan yang baru. Kira-kira udah 2 bulan kita, Bu? Udah 2 bulan ya? Masya Allah, dulu hanya sekedar kelakar dan cerita aja dalam pesawat. Apakah mungkin kita akan buka bersama? Ternyata terwujud. Dan Allah takdirkan tempatnya ada di sini. Masya Allah. Bu Afni, saya masih ingat, agak berulang-ulang beliau mengatakan kita adakan cara di tempat Ibu. Ternyata terwujud. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah bertemu kembali kita mungkin ada di antara kita. Sekali lagi ya, ada di antara kita yang pernah melakukan khilaf salah atau memakan atau kalau kata orang Padang, saya nggak apa-apa banyak-banyak mengatakan kata orang Padang, ya, sesekali. Kalau biasanya orang Jawa kalau ngomong bahasa Jawanya keluar kan. Kalau saya bahasa Padang saya keluar. Nah, apa tasinggung dek kananya, talantung dek katurun. Kalau nggak ngerti saya terjemahkan. Ibaratnya itu mau naik ke atas kesenggol, mau turun ke bawah talantuang, ya apalagi kesenggol lagi gitu kan. Kalau itu nyakitin, maka mari kita mencoba memahami bahwa tidak ada di antara kita yang hidup bersih tanpa dosa kepada orang lain. Maka bersihkanlah. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini bulan Ramadan sekali lagi, saya berkeinginan agar seluruh kita tanpa terkecuali keluar dari Ramadan bila dzam. Amin ya rabbal alamin. Kita keluar dari Ramadan tanpa ada dosa, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di akhirat enggak ada. Ibu tahu akhir daripada hadis itu, Bu? Hadis yang saya ceritakan tadi, siapa yang bangkrut dari umatku? Tahu Pak apa akhir daripada hadis itu? Rasul mengatakan orang ini karena habis seluruh amal solehnya, justru dosa orang dipindahkan ke dia, dia tidak punya bekal dan modal apa-apa, dicampakkan ke dalam api neraka. Padahal Bapak Ibu, orang ini di mana posisinya? Di padang mahsyar atau bagaimana? Masih di padang mahsyar kah orang ini? Tidak.
Orang ini udah lulus, udah lewat di titian, udah nyampe ke sana. Ya Allah ya Rabb, harusnya tinggal masuk aja pintu surga lagi. Ternyata dia masih terhalang dan menyelesaikan masalah kezaliman. Maka dia dicampakkan ke neraka. Berapa lama dia? Entah berapa lama. Yang jelas ketika dosa-dosanya itu dicuci oleh Allah dengan api. Nah ini kan pencucian kasar ini namanya. Pencucian secara kasar. Dicuci oleh Allah dengan api nerakanya. Baru dia keluar dan baru diizinkan dia untuk menikmati janji yang telah Allah janjikan. Yaitu surga Jannatun Na'im. Ibadallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Demikianlah renungan kita dan pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillah, Masya Allah. Iya. Baik, Bapak Ibu. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.